Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seseorang yang menghadiri salat Jumat, maka dia sesungguhnya berkewajiban untuk istima'il khutbah, untuk wajib mendengarkan khutbah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ya. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, ya, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan baik. Ya, wa ansitu, dan diamlah kalian, diam yang penuh dengan penghayatan dan tadabbur, ya. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, ya, dari kalangan sahabat, diantaranya adalah sahabiat, ya, Ibunda Aisyah, ya, kemudian juga Atha, Mujahid dan yang lainnya, mengatakan bahwa ayat ini turun, ya, ayat ini turun berkaitan dengan khutbah Jumat, berkaitan dengan khutbah Jumat. Maka seseorang yang hadir di majelis di sholat Jumat, yang mendengarkan khutbah, maka sekianya dan semestinya dan seharusnya dia istima'. Istima' itu beda dengan sama, ya. Dalam bahasa Arab istima' itu artinya betul-betul memperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar gitu. Jadi dia mendengar dan sekaligus memperhatikan dengan baik apa yang dia dengar. Oleh karena itu memang kita berusaha, ya, agar tidak ngantuk dengan cara bagaimana? Pertama tentu kita duduk kita itu duduk yang benar gitu. Jangan sampai kita memeluk lutut kita. Itu enggak ini, itu akan membawa kepada ngantuk, ya. Kemudian juga kata Nabi SAW, ketika seorang itu merasakan ngantuk, hendaklah dia merubah tempat duduknya. Gitu, bergeser dengan bergerak, dengan beraktivitas. Biasanya itu akan salah satu juga cara menghilangkan ngantuk. Tapi jauh dari itu sebenarnya, kalau kita ingin serius ingin mendengarkan khutbah dan ikut dengan sholat dengan baik, dari rumah kita sudah pakai istilahnya, sudah ada mentongnya, mentong tidurnya gitu. Jadi sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu kita berusaha mungkin 15 menit ataupun kita katakan mungkin 20 menit atau setengah jam kita ada tidur dulu, ya, tidur dulu. Karena kita sebagai makmum kadang-kadang memang apalagi dengan kondisi sekarang ini, ya, dengan masjid yang Masya Allah sejuk, ya, kipas angin barangkali ataupun AC membuat kita ngantuk. Nah, orang yang mengantuk di sana, ketika ngantuknya itu tidur-tidur ayam istilah orang, maka itu tidak membahayakan, tidak mengapa gitu. Tapi tentu dia berusaha untuk menghilangkan. Tapi kalau saya sudah mendengkur, maka ini sudah hilang akal. Kalau sudah hilang akal, tidak sadar lagi, dia batal wudhunya. Dari batal wudhunya, maka dia batal mendengarnya. Ya, artinya dia harus ulang lagi wudhunya. Jadi kalau ditanyakan apa hukumnya Pak Ustadz, hukumnya dia segera keluar untuk berwudhu. Kenapa? Wudhunya batal di situ. Wudhunya batal. Oleh karena itu, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita ada semacam dulu sebelum sholat Jumat kita tunaikan, ada persiapan yang betul-betul matang gitu kan, agar kita fit nanti ketika menjalani dan mengikuti prosesi daripada ibadah Jumat, mulai dari khutbahnya sampai nanti sholatnya. Begitu. Jadi saya katakan, apakah ini membatalkan sholat Jumatnya? Tidak, ya, tidak. Jadi intinya dia harus keluar lagi untuk berwudu, maksudnya keluar dari masjid, karena wudunya batal di situ. Kenapa dia batal? Karena sudah sampai mendukur. Kalau hanya tidur-tidur ayam itu tidak membatalkan. Karena sudah batal wudunya, bagaimana dia bisa meneruskan ibadah Jumatnya mulai daripada mendengar khutbah sampai nanti ikut sholat. Itu. Jadi yang bermasalah di sini hanyalah terkait dengan wudunya yang batal. Kenapa? Karena dia sampai sudah tidur, ya, yang sudah sampai hilang akal, dan hilang akal itu adalah salah satu yang membatalkan wudunya. Jadi wudunya diulang dan lanjutkan untuk mendengarkan khutbah dengan baik lagi. Wallahu ta'ala a'lam.